Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kami di sini kembali, Saifuddin Tahir, membahas berbagi masalah rekomendasi yang saat ini sedang tren disampaikan oleh Organisasi Maritim Dunia atau IMO, dan terkait dengan COVID, yaitu wabah atau pandemi COVID. Pelaut-pelaut yang ada di kapal saat ini yang mungkin mempunyai gejala-gejala atau terpapar atau diindikasikan terkena COVID, dimintakan atau direkomendasikan oleh IMO untuk segera diturunkan di pelabuhan, dan pelabuhan diminta segera menerima dengan fasilitas medisnya. Untuk itu, agar kita bisa menyimak terkait dengan apa rekomendasi IMO, yaitu tentang segera turunkan ABK yang kena COVID ada di darat atau di pelabuhan, sebaiknya subscribe terlebih dahulu agar bisa mendapatkan sharing video-video dari kami berikutnya. Kalau sebelum ini dilakukan bahwa perawatan medis bagi pelaut-pelaut itu di kapal, namun itu banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang ada di kapal, kekurangannya fasilitas-fasilitas yang ada di kapal maupun kekurangan obat dan lain sebagainya. Sehingga pada kesempatan ini IMO merekomendasikan bahwa perawatan medis bagi pelaut, ya khususnya yang kena terindikasi adanya COVID, itu maka bisa dilakukan di darat, di pelabuhan. Termasuk yang bagi pelaut yang memberikan informasi terkena stroke, maka bisa dilakukan perawatan di pelabuhan. Dan IMO meminta kepada pelabuhan, ya sedikitnya dianjurkan atau diwajibkan bahkan untuk menerima perawatan medis pelaut dari seluruh dunia, karena hal ini bisa merupakan suatu persoalan bagi pelaut, di mana pelaut itu adalah aset daripada suatu roda ekonomi dan perdagangan maritim lewat laut itu. Dan pelaut itu bila terkena wabah seperti ini, itu ya karena seperti halnya manusia biasa, ini merupakan pertaruhan hidup atau mati bagi pelaut yang ada di kapal itu. Lalu apa saja rekomendasi IMO, ya, berdasarkan masukan-masukan daripada organisasi praktisi misalnya maritim yang seluruh dunia secara global. IMO setidaknya membuat satu semacam rekomendasi, bahwa rekomendasi itu adalah setiap kapal, setiap operator pemilik kapal maupun pemerintah negara anggota untuk memantau adanya tanda-tanda atau gejala-gejala pelaut terindikasi terpapar COVID-19 sebelum ABK itu atau pelaut itu turun ke pelabuhan. Rekomendasi kedua apa?
Rekomendasi yang kedua adalah mengisolasi ABK yang sudah dicurigai, ya, ABK yang sudah dicurigai terkena COVID, ABK yang sudah terkonfirmasi terkena COVID, maka rekomendasi AMO yang kedua yaitu melakukan tindakan isolasi kepada ABK tersebut. Rekomendasi AMO yaitu yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri atau APD kepada kapal-kapal, pemilik kapal, operator, dan pelabuhan untuk menggunakan alat pelindung diri. Kemudian bila kru atau ABK tersebut, pelaut tersebut sudah ada di fasilitas pelabuhan atau fasilitas medis, maka meminimalkan paparan infrastruktur yang ada di pelabuhan, yang ada di fasilitas pelabuhan, ada di fasilitas medis yang ada di pelabuhan, itu harus diminimalkan. Yang kelima yaitu meminimalkan paparan personil pelabuhan. Ya, personil pelabuhan ada dokter, perawat, ada staf pelabuhan, ya semua yang terlibat di pelabuhan itu harus diminimalkan selama ABK yang terkena COVID tadi itu, terpapar COVID, diturunkan di pelabuhan dan dimasukkan ke fasilitas medis. Itu adalah 5 rekomendasi AMO. ABK pelaut harus mendapatkan akses untuk mendapatkan perawatan medis di pelabuhan atau di darat dengan tepat, ya, tidak boleh ada penundaan, dengan cepat dan aman, tidak memberikan paparan kepada pihak-pihak lain. Hal ini merupakan langkah yang paling signifikan bagi AMO. Maksudnya adalah semua pihak untuk memperhatikan langkah-langkah yang diberikan AMO ini. Hal ini tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan ABK di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Beberapa saat yang lalu di beberapa pelabuhan di dunia itu ada kapal-kapal yang mana pelautnya, ABK-nya terindikasi terkena COVID, namun mereka pelaut-pelaut ini tidak bisa mendapatkan akses masuk ke fasilitas pelabuhan. Bahkan ada kasus ABK yang ditolak untuk masuk di dalam suatu pelabuhan. Nah, ini adalah menjadi semakin menimbulkan masalah bagi kapal itu. Sementara kapal harus beroperasi berkaitan dengan transportasi dan logistik dunia, perdagangan dunia. Sehingga AIMO merekomendasikan jangan ada kasus ABK yang ditolak izinnya masuk di pelabuhan. Namun harus dilakukan penanganan sesuai dengan protokol. Jadi tidak boleh ada ABK yang ditolak izinnya ke pelabuhan. Terutama bila ABK itu menyampaikan permasalahan medis, permasalahan kesehatan yang bisa mengancam jiwa, termasuk ABK tersebut yang diinformasikan ada yang mengalami stroke. Jadi makanya ditekankan mereka yang terkena COVID dan stroke ini tidak boleh ada penolakan untuk diterima di pelabuhan. Asosiasi atau perkumpulan industri yang terkait dengan pelayaran dan perkapalan dunia, ya, Asosiasi Industri Global, ini negara harus dapat memastikan, ya, dari terkait dengan masukan-masukan dari Asosiasi Industri Global kepada AIMO,
Maka negara-negara di dunia yang terutama yang menjadi anggota IMO ini harus dapat memastikan bahwa akses ABK ke perawatan medis di setiap pelabuhan di wilayahnya itu dapat dilakukan. IMO meminta kepada semua negara-negara anggota yang saat ini jumlahnya sekitar 174 negara ini untuk melakukan dua tindakan. Yang pertama, benar-benar mengimplementasikan rekomendasi IMO, dan yang kedua adalah membagikannya, membagikan rekomendasi IMO yang sebenarnya juga berasal dari masukan dari para stakeholder asosiasi industri global kepada IMO. Maka kewajiban untuk negara membagikannya kepada otoritas terkait, misalnya kepada Sabandar atau kepada pihak PSC atau KPLP, ya pokoknya yang terkait dengan otorisasi dalam hal pengontrolan kapal-kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. Setidaknya ada beberapa catatan yang menjadikan IMO memberikan rekomendasi kepada seluruh negara maupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan merebaknya pandemi COVID ini. Catatan yang pertama bahwa dari sejak berdirinya IMO sampai sekarang ini, pelaut itu dianggap atau merupakan jantung dari apa saja yang telah dilakukan oleh IMO. IMO menyusun regulasi, menyusun konvensi, semuanya ini jantungnya adalah pelaut. Sehingga perlu bagi IMO untuk memperhatikan hal ini dan memberikan rekomendasi. Yang kedua, pelaut itu dalam kesehariannya, dalam tugasnya itu adalah tanpa pamrih. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri dan anaknya, meninggalkan rumah selama berbulan-bulan hanya untuk kegiatan mentransformasi, mentransfer, memindahkan muatan dari suatu pelabuhan A ke pelabuhan B di dalam suatu negara, atau pelabuhan C ke pelabuhan D dari suatu negara ke negara lain, di mana muatan-muatan tersebut sangat dibutuhkan oleh kelangsungan hidup manusia yang ada di dunia. Sehingga dari catatan ini IMO memberikan rekomendasi. Yang ketiga, terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ABK. Kedua-duanya ini sangat penting, sangat penting untuk diperhatikan, apalagi pelaut itu merupakan aset bagi perusahaan pelayaran. Sama pentingnya dengan orang-orang lain yang ada di darat, yang ada di kantor pusat, yang ada dalam kehidupan yang ada di onshore, onshore itu. Dan yang keempat yaitu sekarang ini saatnya bagi pemerintah yang ada di seluruh dunia untuk memberikan pelaut kepastian bahwa pelaut itu dapat mengakses perawatan medis tanpa adanya penundaan. Cepat, cepat itu dimaknai dengan tanpa adanya penundaan. Kapanpun pelaut itu singgah
ya kapalnya di suatu pelabuhan, maka pelaut itu direkomendasikan mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan. Itu dapat mengakses perawatan medis. Itu adalah istilah IMO-nya. MLC tahun 2006 ya, yang digelontorkan oleh IMO dan sekarang sudah diaplikasikan, maupun Safety of Life at Sea atau SOLAS, atau konvensi SAR, Search and Rescue, dan United Nations Convention of Law at Sea itu UNCLOS yang diterbitkan oleh IMO. Semua ini mendukung adanya satu tindakan untuk menjawab pencegahan COVID-19. Dikatakan di dalam MLC salah satu klausulnya bahwa negara-negara pelabuhan harus memastikan bahwa pelaut di atas kapal yang beroperasi di wilayahnya yang membutuhkan perawatan medis segera diberikan akses ke fasilitas medis di darat. Ini amanah daripada MLC. Jadi negara yang tidak melaksanakan MLC 2006 ini akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, baik SOLAS maupun SAR, Search and Rescue, and UNCLOS, dinyatakan di situ kewajiban untuk memberikan bantuan kepada pelaut yang mengalami kesusahan, termasuk pelaut yang membutuhkan atau meminta bantuan medis. Menurunkan pelaut dengan cepat dan efisien, ya. Ini tidak saja untuk berkaitan dengan kesehatan pelaut, tetapi juga untuk bagaimana pemeliharaan atau maintenance rantai pasok transportasi dunia. Jadi kalau ada satu pelaut atau kapal yang pelautnya tidak mendapatkan penanganan secara cepat dan efisien dalam mendapatkan akses untuk perawatan medis di darat, maka hal ini juga akan mengganggu pemeliharaan rantai pasok global. Yang kedua, kapal-kapal yang menghadapi COVID itu kesulitan mengatur di mana dia harus berhenti karena COVID ini. Dan hal ini bisa menyebabkan keterlambatan atau gangguan operasi pelayaran. Dan itu juga menjadikan potensi yang sangat berbahaya bagi pelaut itu sendiri. Bagi pelaut yang sehat yang ada di kapal dan bagi pelaut yang sudah terpapar COVID. Kepingin tahu organisasi terkait dengan perkapalan dan pelayaran di dunia yang merekomendasikan kepada IMO, berikut ini adalah daftarnya. Yang pertama yaitu ICS, IAPH, BIMCO, IF SMA, Intertanko, PNI Club, CELIA, Intercargo, Intermanager, IPTA, IMCA, Interferry, FONASBA, ITF, dan WSD. Perlu dicatat bahwa saat ini banyak pelaut yang bekerja di kapal itu di luar kontrak kerja awalnya. Ratusan ribu pelaut sekarang ini banyak terdampar di kapal-kapal yang bekerja berbulan-bulan, yang
di luar window daripada kontraknya. Demikian juga pelaut-pelaut yang sudah ada di darat tidak bisa masuk ke kapal, yang tidak bisa bergabung ke kapal untuk bekerja kembali. Itu fenomena yang ada saat ini. Demikianlah sharing singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon subscribe bila ingin mendapatkan share video-video kami. Berikan komen agar bisa ada improvement pada video-video kami berikutnya. Like and share sangat kami butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.